senang sekali kita bisa bertemu kembali. Dan saya percaya Bapak Ibu bisa berdiri kokoh, kuat iman sampai pada penghujung tahun ini. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Semuanya oleh karena kemurahan Tuhan kepada saudara dan saya. Karena itu patutlah kita naikkan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Karena dialah yang memungkinkan saudara bisa menjalani kehidupan saudara sampai kepada penghujung tahun ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah banyak mengalami berbagai macam kesukaran, tantangan-tantangan, bahkan berbagai macam badai yang datang kepada saudara sepanjang tahun 2020 ini. Ada pandemi virus COVID-19 yang menguasai seluruh dunia, bahkan masuk ke Indonesia, sehingga membuat kesibukan-kesibukan kita tidak menjadi normal lagi. Kita mau terbang dengan pesawat kemana-mana pun harus membutuhkan tambahan biaya dan juga merasa kurang aman bertemu dengan banyak orang di bandara. Demikian juga ada keterbatasan kita di dalam kita bergaul, bahkan juga dalam beribadah pun kita tidak memiliki kebebasan seperti pada tahun-tahun yang lalu. Kita mengalami hal-hal yang sulit, saudara-saudaraku. Tetapi sampai hari ini kita boleh berdiri, bisa sehat, bisa menghirup napas udara yang segar, bisa makan dan bisa minum, bisa bekerja dengan baik, dan juga bisa memiliki uang yang cukup. Oh saudaraku, itu semua oleh karena kemurahan. Itu semua karena kasih setia Tuhan kepada saudara dan saya. Patutlah saudara dan saya mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Saudara-saudara, biarlah jaminan di mana penyertaan Tuhan yang telah Tuhan lakukan kepada saudara di dalam tahun 2020, itu pun juga menjadi jaminan penyertaan Tuhan untuk saudara memasuki tahun 2021 yang akan saudara masuki ini. Saya mau memberikan firman Tuhan kepada saudara-saudara dikasih Tuhan di dalam Mazmur 131 ayat yang kedua. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pemazmur berkata, sesungguhnya aku telah menenangkan diri, mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ini merupakan satu ketenangan yang sangat indah. Apakah saudara juga merasakan ketenangan seperti ini? Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini, seperti seorang anak yang berbaring dekat ibunya, mendapatkan satu perlindungan, satu kenyamanan, satu keadaan yang begitu indah. Saya percaya saudara, sebagaimana Tuhan telah meluputkan kita di dalam menghadapi tantangan dalam 2020, saya percaya juga Tuhan yang sama, penyertaan yang sempurna daripada Tuhan juga akan menyertai saudara di dalam tahun-tahun yang ke depan. Karena itu memulailah tahun ke depan ini dengan penuh ucapan syukur, bergantung penuh kepada Tuhan, dan minta Tuhan memimpin saudara sepanjang perjalanan hidup saudara. Saudara-saudara, mungkin lewat televisi yang saudara saksikan, hal-hal yang pahit, hal-hal yang membuat kita was-was dan menimbulkan ketakutan terhadap berita-berita hoaks yang berkembang lewat media-media yang kita tonton. Saudara-saudara, ada banyak ajaran-ajaran sesat yang sedang disebarkan kemana-mana, yang mau meruntuhkan iman percaya saudara kepada Tuhan. Saudara, ini situasi yang memang bisa membuat saudara hilang iman, kepercayaan. Karena terus-menerus ada banyak hal-hal yang disebarkan berupa hoax yang terjadi. Itu kadang-kala membuat kita menjadi lebih takut lagi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Allah berkata di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 dan ayat ketiga, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, tidak akan goyah, karena yang menyertai saudaraku adalah Allah. Saudara-saudara yang kasih di Tuhan,
Bagaimana kita bisa memperoleh ketenangan dalam hidup kita? Yaitu kita mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan. Karena sumber ketenangan, rasa aman itu hanya saudara dapati dari Tuhan. Tuhan sumber ketenangan, dan dialah yang akan memberikan ketenangan kepada saudara. Saudara bisa menjadi tenang pada waktu saudara membaca, merenungkan firman Tuhan. Saudara mencari kebenaran itu, yang perasaan haus dan dahaga akan kebenaran. Setiap orang yang mencari kebenaran, yang haus akan kebenaran, maka dia akan menemukan kebenaran itu. Tuhan akan memberkati saudara. Dia akan membuka berbagai macam kebenaran-kebenaran yang bisa menenangkan saudara. Karena itu saudara-saudaraku, dekat kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan menguasai diri di dalam menghadapi semua tantangan-tantangan yang akan datang di depan saudara ini. Menjadi orang Kristen bukan berarti kita bebas daripada tantangan-tantangan. Tetapi dengan tantangan-tantangan yang datang kepada orang Kristen bisa mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi tantangan. Dan orang Kristen bisa menghadapi berbagai macam pencobaan yang datang kepada dia. Karena pada waktu dia dicobai, Allah selalu setia dan selalu memberikan jalan keluar kepada saudara pada waktu saudara mendapatkan tantangan-tantangan dan pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Tetapi Allah yang luar biasa itulah yang selalu menuntun dan menyertai saudara. Dia akan membawa saudara kepada air yang tenang dan juga kepada rumput yang hijau. Dialah gembala kita yang selalu mengetahui semua kebutuhan-kebutuhan saudara dan saya. Karena itu saudara-saudara, dalam menghadapi tantangan, situasi yang tidak nyaman bagi saudara, saudara harus menguasai diri. Dalam firman Tuhan 1 Petrus pasal 4 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara-saudaraku, dalam menghadapi tantangan, kuasailah diri. Dan Tuhan akan mengkontrol keadaan saudara. Dan saudara menjadi tenang supaya saudara bisa berlutut dan saudara bisa berkata-kata kepada Tuhan. Saudara bisa naikkan doa-doa. Apapun menjadi tantangan saudara, dengan doa saudara nyatakan itu kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, mari menikmati ketenangan yang sudah saudara alami dalam 2020 ini, dan lanjutkanlah berjalan bersama Allah di dalam tahun 2021 dengan ketenangan yang diberikan oleh Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara-saudara sekalian.